Izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah syarahan singkat yang bertema pedihnya azab si peninggal salat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat menceritakan yang bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa meninggalkan salat, maka Allah akan mengazabnya dengan 15 azab. 6 diantaranya merupakan saat hidup di dunia, dan 3 diantaranya merupakan saat menghadapi sakratul mautnya atau saat kematiannya tiba, dan 3 diantaranya merupakan saat di dalam kuburnya, dan 3 yang terakhir adalah saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa azab kepada orang yang meninggalkan salat selama hidup di dunia, ya Rasul?" Maka Rasul menjawab, yang pertama, Allah akan mengambil keberkahan pada umurnya. Dan yang kedua, Allah akan mengambil keberkahan pada rezekinya. Dan yang ketiga, Allah akan mengambil nama yang salih pada mukanya. Yang keempat, tiada terpelihara baginya agama Islam. Dan yang kelima, setiap perbuatan kebaikan, setiap amal saleh yang dia kerjakan, setiap perbuatan kebajikan yang dia perbuat, Allah Ta'ala tidak memberinya pahala. Yang keenam, setiap doanya tidak diangkat oleh malaikat ke langit. Dalam arti kata, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa azab kepada orang yang meninggalkan salat saat menghadapi sakratul mautnya, ya Rasul?" Maka Rasulullah menjawab, yang pertama, Allah akan mematikannya dalam keadaan yang hina. Dan yang kedua, Allah akan mematikannya dalam keadaan yang sangat lapar. Dan yang ketiga, Allah akan mematikannya dalam keadaan yang sangat haus. Sekiranya kalau dia meminum seluruh air yang ada di muka bumi ini, niscaya tidak akan terpuaskan akan rasa dahaganya. Dan sahabat pun bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa azab kepada orang yang meninggalkan salat saat di dalam kuburnya, ya Rasul?" Maka Rasul menjawab, yang pertama adalah Allah akan menyempitkan kuburnya. Dan yang kedua adalah yang menyiksanya itu beberapa ular. Yang ular tersebut bernama Syuja'ul Aqra. Yang mana mata ular tersebut yaitu berasal dari api neraka yang sangat panas. Dan adalah yang menyiksa mayat tersebut yaitu malaikat. Yang mana malaikat tersebut kukunya sangat panjang. Yang panjang kukunya tersebut sehari semalam perjalanan. Dan kukunya tersebut itu dari besi perseni. Dan pada tangan malaikat tersebut sebuah palu dari besi. Maka berkata malaikat tersebut seperti guru yang sangat keras, "Aku disuruh Tuhanku untuk memalu kamu sebab kamu telah meninggalkan salat." Maka dipalulah mayat tersebut sehingga tertanam ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Dan dibangkitkan kembali dengan kukunya. Dan tiada berakhirlah azab tersebut sampai datang hari kiamat kelak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa azab kepada orang yang meninggalkan salat saat bertemu dengan Allah, ya Rasul?" Maka Rasulullah menjawab, yang pertama, Allah akan menyuruh kepada seluruh malaikat azab. Yang mana malaikat azab tersebut pada tangannya sebuah rantai dari besi. Yang panjang rantai tersebut 70 hasta. Maka digantungkan pada leher orang yang meninggalkan salat. Kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan dikeluarkan lewat duburnya. Maka menghilang malaikat tersebut atas mukanya dan berkata, "Inilah balasan kepada orang-orang yang meninggalkan salat." Kemudian mayat tersebut dibawalah ke dalam neraka. Dan yang kedua, Allah akan tidak menilipnya dengan tilika rahmat. Dan yang ketiga, tiada dipilih baginya, dan baginya itu siksa yang sangat panas.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka itulah 15 azab kepada orang-orang yang meninggalkan salat. 6 azab di dunia dan 3 azab saat menghadapi sakratul mautnya dan 3 azab saat di dalam kuburnya dan yang terakhir adalah saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Maka dapat kita simpulkan yang bahwasanya 15 azab telah Rasulullah janjikan kepada orang-orang yang meninggalkan salat. Yang mana 15 azab tersebut puncaknya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Maka dari itu Al-Fakir ingin mengajak kepada seluruh para hadirin untuk senantiasa tidak meninggalkan salat. Karena di balik perintah kewajiban salat terdapat hikmah yang sangat besar. Sebagaimana janji Allah dalam surat Al-Ankabut surat ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan munkar. Jika salat telah terpelihara, jika salat telah terjaga, jika salat telah dilaksanakan dengan sesuai syarat dan ketentuan yang diatur oleh Rasulullah, maka Allah akan memelihara kita, Allah akan menjaga daripada seluruh perbuatan maksiat, daripada sekalian perbuatan mungkar, insya-Allah. Maka itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir minta maaf. 2-3 manuk kemaram, urang yang hana semayang lam muraka ikram. Sampai sinilah penyampaian Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.